Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nabil Ardian dengan NPM 4411021055. Pada kesempatan ini saya akan melakukan tutorial penggunaan stata. Langsung aja ya. Ini kita cari statanya. Statanya kita ke menu file, cari import, Excel, browse, cari data yang mau kita olah. Ini oke aja langsung. Lihat data yang udah kita import tadi, kita ke data editor. Ini udah kelihatan. Sini masih merah ya, itu tanda stata masih baca data kita sebagai kalimat. Ini untuk ngefixnya kita langsung copy aja dari data tadi. Terus copy aja langsung. Ini copy ya langsung dari value dari setiap variabelnya aja. Soalnya di data editor nanti YLK ini udah kebaca sebagai nama variabel ya. Dan ya, kita clear all dulu ya. Clear. Udah. Tinggal paste aja. Ini udah. Ini bisa dilihat sini ya. Ini kan fluktuasi banget kan di data ya. Ini 30 juta, 1.800.000, ini ada yang 150.000. Itu kan gak enak untuk dilihat kan. Jadi cara untuk ngekompresnya itu kita pakai len. Jadi generate len nama variabel. Ganti dulu. Kita ganti dulu nama variabelnya. Yang tadi yield, ini labor, capital. Udah balik ke len lagi, yield kan dan yield. Ini harus identical ya. Di data editornya Y besar, command-nya tulis juga Y besar supaya stata bisa ngebaca. Baca sebenarnya gitu. Ini tinggal copy aja ya. Copy, habis itu paste di command, ubah nama variabelnya. Paste lagi, ubah lagi. Nah. Ada. Nah, sekarang bisa dilihat ya, ini datanya udah kompres. Jadi sekarang lebih enak dilihat aja gitu. Ini dalam bentuk persenan namanya. Ini udah tinggal regress aja. Kita regress.
yield per bisa lihat sini, ini R square-nya 98% ya, berarti signifikan lah. So ini artinya juga 98% ini pula dari si labor sama capital, berarti 1,9 sekian lah ya, itu dipengaruhi oleh variabel lain yang nggak ada di dalam sini ya, berarti tadi ya. Ini untuk interpretasinya, setiap kenaikan satu labor akan meningkatkan yield sebesar 47 sekian, dan untuk setiap kenaikan satu kapital akan meningkatkan yield sebesar 9,9 sekian. Ini hubungannya jelas positif ya, karena labor naik, yieldnya naik, kapitalnya naik, yieldnya juga naik. Sekarang kita regress yang udah jadi lender. Yield labor dan capital. Langsung ke ini ya, bagian bawah sini. Ini interpretasinya pakai persenan ya sekarang. Berarti untuk setiap kenaikan 1% labor akan meningkatkan yield sebesar 0,46 sekian persen. Dan untuk setiap kenaikan 1% kapital akan meningkatkan yield sebesar 0,52 sekian persen. Nah itu aja. Oke. Ini basically udah keluar ya gini. Kita clear out, lanjut ke data selanjutnya. More next bit browse data time series sekarang. Oke weh. Ini kalau bisa pencet aja nih. Ternyata ini masih baca sebagai kalimat karena pakai koma. Data baru membaca sebagai angka itu kalau mau koma gini pakainya titik. Jadi sekarang kita ganti datanya yang sebelumnya pakai koma, kita ganti jadi titik. Caranya itu tinggal kita blok semua, Ctrl H, kita cari apa yang mau kita ubah, sini koma ya, kita ganti dengan titik. Kita refresh all, download, save ke data, kalah aja biar gampang. Cari lagi aja di import Excel browse time set
import first row as variable names. Oke. Nah, oke, siap. Kalau data time series ini kita harus ngasih command ts set here kalau nggak salah. Nah, ini gunanya itu untuk data ngebacanya sebagai data time series gitu. Ini udah kebaca namanya 1958 sampai 1972. Kayak gini udahlah sama lah kayak tadi. Tinggal generate dan salah diganti samain aja karena emang ini variabel pendeknya variabel pendek labor pendeknya kapital. Balik ke command generate len yield, generate len labor, generate len capital, generate len so kita dapat datanya, tinggal regress aja. Regress labor yield labor kalau ini R square itu 91%, berarti 9% lain. Ini R square nya 99%, itu artinya tingkah laku yield ini 91% dilakui oleh si labor sama si cut. 9% nya itu ada di variabel lain yang nggak ada di sini, yang nggak kita masukin di sini, entah itu pajaknya lah atau apalah. Nah gitu lah. Interpretasinya itu setiap kenaikan satu label akan meningkatkan yield sebesar 147, sekian, dan untuk setiap kenaikan satu kapital akan meningkatkan yield sebesar 0,4 sekian. Sekarang kita crash si len ya, crash len yield len len gitu. Nah, oh ya ini contoh dari error tadi ya, yang nggak naruh command sama variabel yang nggak identikal sama yang di data editornya. Ini tinggal dengan YouTube Premium, tonton video tanpa iklan. Ya aja, paste. Saya banget ya sore-sore ini. Regress len yield len labor len underscore capital.
Assalamualaikum. A few moments later. Nah, kalau untuk ini, kalau untuk kalian hubungannya jelas positif ya, karena setiap kenaikan 1% dari labor akan meningkatkan yield sebesar 1,49 sekian persen, dan sama untuk kapital ya. Dan untuk setiap kenaikan kapital akan meningkatkan yield sebesar 0,48 sekian persen. Ya, mungkin itu aja sih ya dari saya. Oh ya, ntar. Bagi yang belum tahu, bagi yang belum bisa download statanya, mungkin ini ya cara untuk kalian juga ya. Ini buka aja nih link yang udah dikasih sama Bu Fitri di Google Drive-nya. Ini saya pakai data yang versi 17 ya. Ini tinggal kalian download aja yang setup.exe ini, habis itu install aja, download yang cracked.exe ini. Setup.exe itu isinya yang kita pakai itu cuman si isdata.110 ini. Jadi kan tadi setup.exe itu kita download kan, kita install. Nah, isinya itu ada si isdata ini. Pakai itu cuman ini dari install tadi. Sama si ini yang kita install, kita download secara terpisah. Dan usahain juga ini sama si isdata ini berada dalam satu file yang sama. Mungkin itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Baik lebihnya sih, baik kurangnya sih. Semoga urusan kita semua dimudahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa lah ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.